anis saati ayyana Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung menyimak cerita dari Ustazah Fauziah tentang kisah Perang Yarmuk. Lalu Ustazah berharap anak-anak semua menyimak dengan baik ya, karena nanti akan ada kuis. Nah, kuisnya itu isinya tentang Perang Yarmuk. Kalau Semuanya dimut. Ya, kalau perlu nanti setiap presentasi Ustazah screenshot supaya bisa dibaca lagi. Paham tuh? Benar. Silakan. Enggak, nanti di-mute suaranya. Oke, Ustazah mute dulu ya. Ya. Selamat disimak ya. Cara kayak ini kayak gini tuh filmnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah akan mengulas secara singkat ya sejarah Yarmuk. Yang kita tahu tentang sejarah perang. Jadi kelas 4 ini ada 5 kelas yang berisikan nama kelasnya itu nama-nama perang. Ada perang Yarmuk, ada Khandak, Badar, Hunain, ada Uhud. Lalu kita tentang Yarmuk. Disimak baik-baik ya, nanti ada kuis seputar yang Ustazah jelaskan ini. Sejarah Perang Yarmuk. Oke. Sejarah Perang Yarmuk itu pertempuran Yarmuk adalah perang antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 636 Masehi. Sekarang itu kan 1441 ya Ustazah ya. 1441 jadi Sudah lama sudah perangnya. Sudah lama sekali. Jadi 1000 tahun yang lalu. Iya, 1000 lebih ya, 1000 tahun yang lalu. Pertempuran ini oleh beberapa sejarawan dipertimbangkan
sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia karena kebuka nggak PowerPoint-nya? Nggak kebuka ya? Aku buka, belum Oh, kubuka. nggak kebuka ya? Wait. Sejauh lagi ya. Buka. Oke. Dah. Oke. Sudah ya. Nah, sejarah Perang Yarmouk. Mantap. Ya, Irzi didengarkan ya, ganteng. Pertempuran Yarmouk adalah perang antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 636 Masehi. Jadi 1000 lebih ya. Sekarang kan kita udah 1441 Hijriah dan mau ke 1442 malah ya. Pertempuran ini oleh beberapa sejarawan dipertimbangkan sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia karena dia menandakan gelombang besar pertama penaklukan Muslim di luar Arab dan cepat masuknya Islam ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia yang rakyatnya menganut agama Kristen. Pertempuran ini merupakan salah satu kemenangan Khalid bin Walid yang paling gemilang dan memperkuat reputasinya sebagai salah satu komandan militer dan kavaleri paling brilian di zaman pertengahan. Pertempuran ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalifah Rasyidin kedua ya setelah Nabi Muhammad. Oke, next. Pertempuran ini terjadi 4 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Pada tahun 632, dia dilanjutkan oleh Khalifah pertama Abu Bakar. Oh, maaf ya, berarti tadi Khalifah pertama Abu Bakar maksudnya. Yang mencoba membawa seluruh bangsa bertutur bahasa Arab di bawah kendali kaum muslimin. Pada 633, pasukan muslim menyerang Suriah. Suriah itu sekarang itu negaranya dia dekat ini ya, daerah Turki. Dan setelah berbagai penghadangan dan pertempuran kecil berhasil merebut Damaskus. Sekarang itu Damaskus sudah jadi apa ya? Sudah negara mana ya? Damaskus. Ini nama-nama kotanya masih pada zaman Nabi ya. Sekarang itu saya lupa nih. Oke, lanjut aja ya. Pada tahun 635 Masehi, Kaisar Romawi Timur Heraklius mengatur sebuah pasukan sekitar 40.000. Bayangin ya, tuh 40.000 banyak banget. Jadi itu pasukan Romawinya. Ya. Orang setelah mengetahui lepasnya Damaskus dan Emsa, pergerakan pasukan Romawi Timur yang besar ini menyebabkan kaum muslimin di bawah Khalid bin Walid meninggalkan kota-kota dan mundur ke selatan menuju Sungai Yarmouk. Jadi ada nama juga nih, kenapa disebut Perang Yarmouk? Karena di sana ada nama Sungai Yarmouk juga ternyata. Sebuah penyumbang Sungai Yordan. Oke, lanjut. Menurut sumber Muslim, datanglah pertolongan Allah kepada tentara Islam dengan berhembusnya angin selatan yang kuat meniup awan debu ke wajah prajurit Romawi Timur. Jadi ada angin gitu yang membuat mereka tuh kayak kena debu gitu. Jadi kayak pertolongan Allah seperti itu ya, kayak ada angin topan. Kejadian ini sama persis seperti yang terjadi pada pasukan Persia dalam pertempuran Qadisiyah. Prajurit menjadi lesu di bawah panas matahari Agustus. Meskipun begitu, Khalid terdorong mundur. Namun, meskipun jumlah pasukannya hanya setengah prajurit Romawi Timur, mereka lebih bersatu daripada pasukan multinasional tentara kekaisaran yang terdiri dari orang Armenia, Slavia, Gasanid, dan juga pasukan Romawi Timur.
Siapa? Ada yang mau masuk nggak bisa masuk? Enggak, langsung masuk aja. Oke, saya lanjut ya. Kaum muslimin berhasil mempengaruhi unsur-unsur di pasukan Romawi Timur. Romawi Timur ini kayak bangsa Eropa ya. Jadi perbatasan Asia sama Eropa, kayak Turki gitu ada dua benua. Negara Turki itu kan dia ada Asia, ada Eropa. Ngetik doang. Tugas ini dipermudah oleh kenyataan bahwa Kristen Arab Ganasid belum sambil dibayar dengerin juga. selama beberapa bulan. Bentar ya, di mute dulu ya, Nak. Ya. Saya lanjut aja ya. Saya singkat lagi. Ya, ini dia intinya. Pertempuran Yarmuk, bagian dari perang Arab Bizantium penaklukan Islam di Suriah. Terjadi tanggal Agustus. Tanggalnya belum tahu ya, karena kan kejadiannya ini udah 1000 lewat ya, 1000 tahun yang lalu. Agustus 636. Lokasinya dekat Sungai Yarmuk. Hasilnya kemenangan Muslim. Di wilayah Palestina, Suriah, dan Mesopotamia dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Jadi itu. Untuk yang belum sempat menyaksikan videonya, saya putar lagi ya. Yeay. Tadi kok burung Ustazah? Apanya buram, Nak? Gambarnya. Iya, tulisannya juga burem. Ini iya buram ya. Nah, sekarang secara singkatnya lebih jelas ada di video ini ya. Untuk strategi perang dan jumlah pasukan muslim yang dibanding sedikit daripada jumlah. Asik. Ada lagunya. Videonya. Mana gambarnya, Ustazah? Gambarnya kayak TV. Iya, ini gambarnya kayak kotak garis-garis. Gambarnya mana, Ustazah? Gambar kotak garis-garis ini. Oke, sebentar. Diko deh, coba Diko. Rebutan internet lagi ya, Ustazah? Ih, rebutan internet. Upgrade. Kalila tahu aja nih. Kan kemarin Ustazah bilang. Videonya lagi. Ada ya? Masih nggak ada. Oke. Coba YouTube aja sih. No gambar. Gini kan gak buram. Pakai laptop aja ya nih zoomnya ya. Nggak apa-apa, nggak ada suaranya. Ya. Kerja di HP. Nggak beli HP dulu. Jaringannya ya. Enggak. Hei, di bawah siapa? Nongol ya? Diko aja ya. Coba, wait. Jadi anak fokus. Dah. Dah.
Oke, kelihatan ya. Silakan disimak. Nanti ada kuis lagi tentang Perang Yarmouk. Ada lagunya. Pasukan Islam dipimpin oleh sang pedang Allah Khalid bin Walid menaklukkan Romawi sesuai dengan nubuah Nabi Muhammad SAW bahwa Romawi akan jatuh ke tangan kaum muslimin dan menjadi kekalahan terbesar sepanjang sejarah mereka. Perang Yarmouk terjadi pada tahun 636 Masehi di dekat sungai Yarmouk, sebuah daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur. Kaum muslimin berjumlah kurang lebih 25.000 orang dipimpin oleh Khalid bin Walid sang pedang Allah. Ia membagi pasukannya menjadi 36 infanteri dan 4 unit kavaleri. Sedangkan pasukan Romawi dipimpin oleh Fahan. Dia membagi pasukannya menjadi 4 pasukan besar dengan 1 komandan senior di setiap pasukan. Pertempuran hari pertama dimulai. Fahan melakukan serangan terbatas untuk menjajal pasukan muslim. Majulah pasukan Romawi menyerang pasukan Islam. Saat mereka dalam jangkauan panah, pasukan Islam menghujani mereka dengan anak panah. Saat pasukan sudah dekat, kaum muslimin menghunuskan pedang. Bentrokan senjata pun dimulai. Di hari pertama ini, kaum muslimin berhasil memukul pasukan Romawi ke belakang. Jumlah korban mereka lebih banyak dari jumlah korban kaum muslimin. Pertempuran hari kedua, Fahan menyerang pasukan muslim ketika fajar, di mana kaum muslimin belum siap untuk bertempur. Pasukan Romawi menghantam pasukan tengah dengan pasukan tengah dan pasukan sayap dengan pasukan sayap. Pertempuran seimbang pun terjadi. Meskipun pada awalnya kaum muslimin kewalahan, namun kaum muslimin mampu mengimbangi pasukan Romawi. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi Fahan menyerang saat fajar tidak sepenuhnya berhasil. Kaum muslimin sendiri pada titik ini, pasukan yang paling menerima banyak gempuran adalah sayap kanan yang dipimpin oleh Amr bin As. Serangan dari pasukan yang dipimpin oleh Kanater membuat pasukan Amr bin As kelelahan hebat. Kanater mengganti pasukannya 2 kali sehingga stamina mereka terjaga. Sedangkan pasukan Amr bin As tidak mengganti pasukan sampai akhir. Pasukan sayap kiri Romawi yang dipimpin oleh Gregory menyerang pasukan sayap kiri kaum muslimin yang dipimpin oleh Yazid. Gregory menyerang pasukan sayap kiri itu dengan pasukan yang diikat rantai. Meskipun gerakannya lambat, namun tekanan mereka sangat kuat. Fahan berhasil menjepit pasukan tengah kaum muslimin dan menekan mereka ke belakang. Melihat hal itu, Khalid bin Walid menggunakan pasukan kavaleri cadangan untuk membalas dan menstabilkan situasi. Khalid bergerak ke sayap kanan terlebih dahulu, membantu pasukan Amr bin As. Setelah pasukan itu stabil, Khalid bergerak ke sayap kiri, membantu pasukan yang dipimpin oleh Yazid. Setelah pasukan itu stabil, Khalid membantu pasukan tengah yang dipimpin oleh Diror, sehingga posisi berbalik. Kini pasukan Romawi yang terdesak. Pasukan tengah Romawi berhasil dipecahkan. Bahkan komandan mereka bernama Dairjan berhasil dibunuh. Perang hari ketiga. Setelah kegagalan rencana tempurnya yang mengakibatkan terbunuhnya 1 komandan senior mereka, Fahan mencoba taktik
taktik baru. Ia menghantam pasukan tengah dan sayap kanan kaum muslimin yang tampak lemah. Pertempuran pun dimulai. Pasukan yang dipimpin Kanater menggempur pasukan yang dipimpin oleh Amru bin As dan Syurahbil. Pasukan Amru mengalami hantaman yang paling dahsyat. Mereka mulai kelelahan akibat minimnya pasukan cadangan. Beberapa front mulai terkoyak akibat serangan Kanater. Khalid bin Walid kembali mengirimkan pasukan kavaleri cadangan untuk membantu pasukan Amru bin As. Pasukan itu pun berhasil memukul mundur pasukan Kanater dan membuat mereka terpojok dan mundur. Di hari ketiga ini, pasukan Romawi lebih banyak lagi yang tewas dibanding pasukan Muslim. Strategi Fahan menggempur kaum Muslimin kembali mentah. Mungkin inilah peperangan yang membuat Fahan kehabisan strategi perang. Pertempuran hari keempat. Fahan menargetkan pertempuran hari keempat ini sebagai pertempuran final. Begitu juga kaum muslimin. Pasukan Romawi menghantam pasukan sayap kanan dan tengah. Hal ini sudah dibaca oleh Khalid bin Walid. Untuk itu ia tempatkan pasukan yang sangat kuat untuk menghadapi mereka di sana. Awalnya pasukan Kanater berhasil dipukul mundur oleh pasukan Amru bin As. Kemudian tidak lama pasukan Romawi kembali memukul pasukan Amru bin As. Pasukan yang dipimpin Syurahbil di bagian tengah juga mengalami hal yang serupa, bahkan hampir terpukul sampai ke markasnya. Pasukan sayap kiri yang dipimpin oleh Yazid juga mengalami gempuran dan serangan panah. Bahkan banyak pasukan yang buta akibat panah-panah itu. Saat-saat kritis itu hampir membuat kaum muslimin kalah, sehingga Ikrimah bin Abi Jahal memimpin 400 pasukan berani mati untuk menggempur pasukan utama Romawi. Ikrimah pun gugur setelah pasukan yang ia pimpin berhasil memecah pasukan Romawi dan membunuh 400 orang lebih. Masa kritis itu pun akhirnya terlewati dan Khalid tahu betul apa artinya itu. Artinya pasukan Romawi telah mencapai batas akhir mereka. Begitu juga pasukan kaum muslimin. Namun moral dan semangat mereka lebih unggul dari pasukan Romawi. Hari kelima peperangan. Ketika kedua pasukan telah berhadapan, Fahan mengirim utusan untuk melakukan gencatan senjata. Sebenarnya keadaan kaum muslimin sendiri sudah melampaui batas manusia mampu berperang. Namun ini adalah kesempatan emas. Khalid menyadari bahwa pasukan Romawi telah kehilangan semangat perangnya. Khalid menyetujui gencatan senjata selama 1 hari sambil ia menyusun taktik selanjutnya. Hari ke-6 pertempuran, kedua pasukan bertemu. Khalid mengubah strategi perangnya. Yang semula pasukan muslimin hanya bertahan, sekarang kaum muslimin menggunakan strategi ofensif sebagai serangan balasan. Khalid menjadikan seluruh pasukan kavaleri menjadi satu dengan mobile guard untuk melakukan serangan penuh. Khalid merancang taktik besar. Ia mengerahkan seluruh kavalerinya untuk menghantam seluruh kavaleri Romawi dan mengusirnya dari medan tempur, sehingga Romawi hanya tinggal memiliki pasukan infanteri tanpa kavaleri. Setelah itu ia menggerus pasukan infanteri Romawi dari sisi kiri dan belakang. Pasukan infanteri berhasil diobrak-abrik satu persatu, pasukan tewas. Sisanya melarikan diri ke arah barat daya, ke sebuah daerah yang dihimpit oleh jurang dan bukit terjal. Pasukan itu tidak menyadari bahwa Khalid telah menempatkan pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Diror di atas bukit itu. Pasukan itu pun disambel di tempat itu. Sebagian mati di ujung pedang, sebagian lagi jatuh ke jurang. Sehari setelah perang Yarmuk, Khalid mengerahkan sisa pasukannya untuk mengejar pasukan Romawi yang lari ke daerah Damaskus. Pertempuran pun terjadi di sana. Tidak perlu menunggu lama, pasukan Romawi berhasil disambel ulek oleh pasukan Khalid bin Walid. Fahan, Raja Armenia, dan jenderal tertinggi Romawi game over di tempat itu. Wallahu alam bisawab, dan kemenangan berhasil diraih oleh kaum muslimin sebagai kemenangan paling besar. Alhamdulillah. Nah, tadi barusan filmnya ya. Jadi sudah dipresentasikan itu kisahnya oleh Ustazah Fauzia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil semangat, mengambil hikmah. Filmnya asik. Filmnya asik ya.
mengambil hikmah betapa kaum muslim zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab itu tadi pasukan muslim cuma 25.000 orang, sedangkan pasukan Romawi 200.000. Ternyata bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah, untuk selanjutnya Kuis. kita ada kuis. Ya, kuisnya di sini atau di grup nih Ustazah? Ya, materi sudah Ustazah share di grup sebelah, di grup orang tua. Ustazah kasih waktu 10 menit untuk nyimak kembali cerita tentang perang Yarmuk. Nanti jam 10 tepat Ustazah akan share link kuisnya di grup WhatsApp orang tua. Siap ya? Ya. Nah, ini ada sisa waktu Ustazah minta untuk mempelajari, dibaca baik-baik karena ada beberapa soal yang butuh ketelitian dalam membaca. Ya. Oke. Ya, nanti hasilnya juga di screenshot ya, dikirim ke grup ya Ustazah ya. Nanti hasilnya juga akan di screenshot ya. Disimak baik-baik ya materinya. Oke. Pertemuannya mungkin untuk hari ini cukup sekian. Besok kita ketemu lagi. Masih jadwal yang sama, jam 9. Bentar kali. Bentar kali. Kan ada kuisnya lagi. Ya. Oh, Hirzi mau lama-lama nih Sampai kayaknya. jam 9:39. Jam 10 nanti share-nya. Oh. Ya. Main dulu, yeay. Sambil upgrade mobil. Jangan main. Kan disuruh belajar. Itu materinya udah saja share di grup orang tua. Mohon dipelajari ya. Ini HP udah sebelah. Iya. Atau ada yang mau ditanyakan Ustazah untuk hari ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa? Ayo. Bisa di-mute semua ya? Apa? Enggak ke sini. Itu kali sejari. Itu di yang tanda 3 coba. Mute sendiri. Coba ada yang tanya, boleh dinyalakan speakernya. Mama. Ya, biasanya Hirzi nih mewakili teman-teman yang ada yang mau ditanyakan tidak? Hirzi, ayo. Apa? Oshi nih yang belum ada suaranya nih. Iya, Kais. Ada Devan. Atau kemarin ada yang belum perkenalan nih Ustazah, kayaknya Husna belum ya? Oh iya, Husna Masih ada waktu. Masih ada waktu, kita dengerin Husna untuk perkenalan. Ayo Husna. Assalamualaikum Husna. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo perkenalkan, nama lengkapnya siapa? Tinggal di mana? Namaku Rafiqatul Husna Albar. Iya, Panggil Husna. Iya, Husna. tinggalnya di mana? Pamulang 2. Oh, di Pamulang 2. Tempat tanggal lahir. Ayo, tanggal berapa deh lahirnya deh? Tanggal bulan berapa? Siapa ini yang nge-spam? Tanggal? Oktober 2011. Oh, tanggalnya berapa? 3. Oh, 3 Oktober 2011. Hobi. Hobinya apa? Apa? Ayo Husna. Ya, Husna ya.
Yaudah. Kemarin juga kayaknya ada yang belum kenalan. Kais ya? Ada Kais. Oh iya, Kais baru ada ya. Kais. Coba mute-nya dibuka, sayang. Kais, mute-nya nak. Ya, ayo mana suaranya? Ayo Kais. Ya, Assalamualaikum Kais. Waalaikumsalam. Ya, nama lengkap siapa Kais? Kais Putra Fauzi, biasa dipanggil Kais. Iya, tinggalnya di mana? Di Cisau. Wow, jauh juga. Hobinya apa hobinya? Hah? Iya. Hobinya banyak ya? Ya, nggak apa-apa. Ya. Ada lagi? Siapa yang kemarin belum perkenalkan? Yang wajah belum kelihatan? Ayo. Aku 45. Udah. Dikit lagi sih. Laura udah ya kemarin ya? Ya udah. Kenapa? Terus siapa lagi? Iya belum. Kenapa? Oke, semuanya udah ya. Internetnya Hari ini sendirimu ada 2 siswa, berarti ada 5 yang nggak hadir. Yang nggak hadir ini ada yang sakit, kita infokan ke Ustazah. Ada yang sakit, lalu ada yang orang tuanya bekerja semua, alat untuk komunikasinya terbatas. Ya tidak apa-apa. Insya Allah semua materi sudah saya share di grup orang tua. Jadi walaupun tidak hadir, tetap masih bisa menyimak pembelajaran hari ini. Nah, udah siap kita untuk jam 10 nanti jam 10 ya. Ustazah akan tutup, lalu kalian buka materinya, nanti pas jam 10 Ustazah akan share linknya. Siap semua? Siap. Ya, kemarin hanya sekitar 17 yang ikut ya. Mudah-mudahan hari ini lebih dari 20 yang ikut. Amin. Ya. Oke, kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu besok ya. See you next time. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Itu ya jam 10 pas Ustazah share. Share-nya. Keluar ya. Iya. Keluar boleh nggak? Boleh. Aku